Halo semuanya, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kali ini saya akan berbagi cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Wondershare Filmora 9. Nah, sebelum masuk pada tutorial pembuatan video pembelajaran tersebut, silahkan untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah, kita buka saja Wondershare Filmora-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan video saya, kemudian suaranya juga sudah. Kita coba untuk play. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap untuk membagi ilmu untuk kalian. Nah, kemudian kita bisa mengubah tampilan di sini, layar di belakang ini menggunakan green screen. Kita siapkan dulu backgroundnya, kita drag di sini, kemudian kita klik, tahan, kemudian seret hingga ke bagian akhir jika menggunakan background yang sama. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita atur hingga menutupi semua layar. Setelah itu kita klik video green screen yang ini, kita ubah di sini warnanya, misalnya kita klik di pipet ini. Nah, kita coba dulu, kita klik pipet. Nah, ini kita coba hidupkan dulu chroma key-nya, pilih di sini. Nah, kemudian kita atur offset ini agar warnanya berubah. Toleransinya kita atur juga. Kemudian kita oke. Nah, kita atur ukurannya. Di sini di pojok ini saya atur dengan cara di seret ke dalam. Ya, kemudian kita geser-geser. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan ini. Video yang kedua, kita klik green screen-nya, pipetnya kita pilih, kita arahkan ke warna hijau ini. Kita atur offsetnya jadi 100, dan ini kita arahkan begini. Kemudian di sini kita kurangi. Nah, kita geser. Kita kira-kira samakan. Nah, kita geser-geser. Nah, kita coba putar. Kita akan bagian depan, kita putar. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut. Ayo kita gali lebih jauh dalam pembelajaran 4 ini. Anak-anak, mari kita mulai dengan ayo membaca. Kita mulai untuk menambahkan elemen-elemen seperti title, kemudian transisi, nanti transisi juga, dan untuk title juga kita tambahkan. Misalnya ini di bagian Halo anak-anak. Nah, halo anak-anak kelas 4, kita isi title, kita pilih titlenya,
kita pilih yang gambarnya itu tidak menutupi background, jadi kita pilih yang ada gambar orangnya ini. Kita pilih salah satu saja. Nah, misalnya ini kita seret, kita letakkan di bagian atasnya. Oh, sepertinya ini harus yang online. Kita pilih yang offline saja. Kita pilih yang offline. Misalnya ini kita klik. Nah, ini kita coba hapus saja. Kemudian yang bagian ini kita arahkan di sini, bisa kita perkecil. Title-nya, teksnya kita atur, bisa kita rata tengah, kita untuk ganti. Nah, warnanya bisa kita ubah di bagian ini. Nah, misalnya kita ganti hitam, oh ternyata tidak kelihatan. Kita ganti merah, tidak terlihat. Kita bisa beri ini misalkan efek dari ini misalkan kita arahkan ini teksnya agak ke bawah sini agar nampak di tempat yang ini kita edit di sini. Misalnya begitu. Kemudian ini timelinenya bisa kita perbesar atau perkecil, bisa kita seret dari sini tuh, atau tanda tambah. Kemudian kita coba kelas 4 bertemu lagi dengan Pak Irwan. Nah, di sini ada bertemu dengan Pak Irwan. Kita bisa memberikan title lagi. Kita cari. Title-nya yang diinginkan. Nah, misalnya ini kita drag taruh di atasnya. Nah, ini kita atur agak ke bawah, misalnya di sini. Teksnya kita geser ke sini. Kita arahkan dengan arah di keyboard. Kemudian kita teksnya kita ubah. Kita coba play dari depan. Anak-anak kelas 4 bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap untuk membagi ilmu untuk kalian. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tema 1. Nah, ini sampai tema 1. Kita beri title lagi. Kita cari title yang cocok untuk tema 1 ini.
yang tidak menutupi misalnya ini kita taruh di sini. Nah, kita pindah-pindahkan. Kemudian ini di bagian sini kita ganti, misalnya ini tema 1. Nah, ini kita ganti dengan di rata tengah. Kemudian ini indahnya kebersamaan. Nah, di sini teks ini kita hapus saja. Indahnya kebersamaan. Sudah. Nah, di sini sudah sampai subtema 1. Kita masukkan lagi. Misalnya ini. Oh, ini ternyata menutupi. Kita pilih yang tidak menutupi. Misalnya ini. Nah, ini tidak menutupi tapi posisinya juga kurang bagus. Kita bisa pilih yang lainnya. Kita pilih-pilih yang sesuai. Misalnya ini. Nah, ini terlalu rame. Nah, kita bisa pilih-pilih. Nah, misalnya ini kita coba. Nah, ini kita coba di sini saja. Kita hapus ini. Kita butuhkan ini saja. Subtema 2. Kita buat rata tengah. Teks ini kita masukkan di bagian ini. Kita buat ganti kebersamaan dalam keberagaman. Nah, misalkan ini kita perbesar dan ini kita perbesar. Nah, ini hurufnya kita perbesar, misalkan jadi 28. Nah, ini kita bisa coba play. Belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pada pembelajaran ini kita akan lakukan pembelajaran Nah, ini di bagian pembelajaran keempat kita tambahkan title lagi. Kita cari title yang cocok. Nah, ini misalnya ini. Kita arahkan di tempat yang sesuai. Misalnya ini. Kita buat rata tengah. Kita ganti. Kemudian yang ini kita masukkan di tengah sini. Kita buat rata tengah. Teksnya kita ganti warna. Misalnya warna merah. Nah, kemudian ini kita ubah pembelajaran 4.
Kita coba play lagi. Lakukan pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Kita mengenal suku, bangsa, ada suku Minang. Nah, ini misalnya kalau kita mau mengganti suku Minang, kita bisa melakukan import gambar dari suku Minang. Misalnya kita cari Minang. Ada tidak di komputer saya. Kita cari di picture. Suku Minang. Kita cari dulu. Nah, ini misalnya kita pilih ini. Nah, kita bisa letakkan ini di bagian sini. Nah, ini akan menutupi. Kalau kita mau, kita bisa sisipkan di bagian background. Kita sisipkan di sini. Nah, maka dia akan berubah. Bangsa, ada suku Minang. Nah, ini suku Minangnya akan berada di belakang saya. Ada suku Toraja. Nah, suku Toraja ini bisa kita carikan juga. Nanti suku Toraja. Ada suku Bali dan kita bisa carikan foto-foto dari berbagai suku tadi. Misalnya kalau Toraja itu kita isi dengan tongkonan. Ada tidak di sini. Kalau tidak ada, kita bisa carikan di Google. Ini tonggonan. Kita searching dulu. Atau gambar ini bisa kita ubah dengan gambar pawai budaya. Coba kita lihat pawai budaya. Nah, ini misalnya kita ganti ini.
pawai budaya ini. Di sini kita hapus saja ini. Nah, ini pawai budayanya. Ada suku Bali, bangsa, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku Bali, dan berbagai suku yang lainnya. Ini kita atur. Nah, bagaimanakah cara menjalin bangsa? Ada suku. Nah, ini suku Minang, misalnya kita mau membuat title, kita bisa gunakan title. Misalnya kita gunakan title yang lainnya. Nah, kita diambil dari atas saja yang sudah bisa digunakan. Nah, ini misalnya kita bisa ubah ini klipnya, kita ubah di sini. Misalnya ada suku bangsa tadi, dan saya bisa lakukan yang sama. Kita transformnya, flipnya kita ubah, kita pindahkan ke sini. Kita ubah teksnya. Dan ini kita misalkan kita geser di sini. Nah, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku Bali. Nah, ini kita flipnya kita ubah arahnya. Kita edit. Di sini kita ubah teksnya. Kita coba play. Bangsa, ada suku Minang, ada suku Toraja, ada suku Bali, dan berbagai suku yang lainnya. Nah, bagaimanakah cara menjalin? Nah, ini ada kata bagaimanakah cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Ini ada pertanyaan. Bagaimanakah? Nah, ini ada, bisa kita gunakan title lagi. Kita gunakan yang teks saja. Kita ganti warnanya merah loh. Bagaimanakah cara menjalin kebersamaan dalam
keberagaman. Nah, kita seperti itu. Bagaimanakah cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Ayo kita gali lebih jauh dalam pembelajaran 4 ini. Kita gali lebih jauh dalam pembelajaran 4 ini. Anak-anak, mari kita mulai dengan ayo membaca. Kita masukkan. Mulai dengan ayo. Ini kita masukkan gambar yang sudah saya siapkan. Saya impor picture. Kita cari di bagian aset. Ayo membaca. Nah, kita select di sini. Kita klik ini 2 kali, kita perkecil. Di sini. Kita bisa memberikan transisi di bagian ini, misalnya kita beri fade. Nah, ini. Maka dia akan muncul dengan anak-anak, mari kita mulai dengan ayo membaca. Nah, anak-anak silakan. Ternyata tidak bagus. Kita bisa coba yang di solve. Mari kita mulai dengan ayo membaca. Nah, misalnya seperti itu. Anak-anak silakan buka buku. Kemudian tadi diminta untuk membuka buku. Nah, anak-anak silakan buka bukumu tema 1, buku kelas 4 pada halaman 110. Nah, diminta untuk membuka buku. Silakan buka. Nah, kita bisa menggunakan title atau menggunakan media yang lain. Tapi saya lebih suka menggunakan title. Ini saya gunakan yang ini saja. Yang agak, nah ini saja. Nah, ini saya letakkan di sini. Saya hanya akan menggunakan salah satu title-nya. Saya perbesar. Saya gunakan ini. Kita arahkan. Nah, ini kita beri kata-katanya. Nah, misalnya seperti ini. Silakan buka buku tematik. Nah, ini buku. Nah, kita coba play lagi. Ayo membaca. Nah, anak-anak silakan buka bukumu tema 1, buku kelas 4 pada halaman 110. Nah, sampai di sini kita bisa edit ini. Nah, kita seret. Buka bukumu tema 1, buku kelas 4 pada halaman 110. Nah, kita perpanjang lagi. Nah, kita bisa add font ini untuk memunculkan ini. Nah, ini kita agak ke depan dan ini biar agak terakhir. Kita oke. Buka bukumu tema 1, buku kelas 4 pada halaman 110. Nah,
halaman 110 ini, kalian akan disajikan teks bacaan yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, ini ada Berjudul teks bacaan berjudul Perbedaan Bukan Penghalang. Ini saya masukkan dengan title juga. Ini misalnya saya gunakan ini kita letakkan di tempat yang benar. Ini kita ubah warnanya agar terlihat, ternyata tidak nampak itu. Kita gunakan warna yang bisa terlihat. Ini kita ganti perbedaan bukan. Nah, kita ganti warnanya misalnya. Ini kita ganti. Ini kita ganti teks bacaan. Kita coba play. Yang berjudul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, ternyata ini bukanlah. Judul Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, dari teks bacaan tersebut, kamu diminta untuk membaca. Kemudian, setelah kalian membaca, kalian diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat bahwa gagasan pokok merupakan ide atau hal yang Ini kita pokok merupakan. Perjelas lagi kaitannya dengan gagasan pokok. Saya gunakan title. Agar lebih jelas, kita gunakan yang ada backgroundnya yang merah tadi misalnya. Saya pilih ini. Utamanya hanya digunakan bloknya saja sebenarnya. Saya hapus saja. Misalnya ini saya ganti. Ini saya letakkan di bagian ini. Saya rata kiri. Nah, ini saya coba perpanjang dulu. Kemudian advance. Nah, ini saya percepat tampilnya, kemudian perlambat. Ini juga. Nah, kita coba. Oke.
Gagasan Tentu pokok. kalian masih ingat bahwa gagasan pokok merupakan ide atau hal yang penting dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, ini atau hal yang penting dalam pengembangan paragraf. Ini Anak, tentu kalian masih ingat bahwa gagasan pokok merupakan ide atau hal yang penting dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, ini sampai di situ berarti kita letakkan sampai di sini. Coba. Tentu kalian masih ingat bahwa gagasan pokok merupakan ide atau hal yang penting dalam pengembangan sebuah paragraf. Nah, biasanya gagasan pokok ini terdapat di kalimat utama. Nah, kalian perlu tahu apa perbedaan gagasan pokok dengan kalimat utama. Kamu harus bisa membedakan mana itu gagasan pokok dan mana yang kalimat utama. Nah, biasanya gagasan pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukung atau gagasan penjelas merupakan inti dari kalimat-kalimat penjelas. Jadi, jika diminta untuk menuliskan gagasan pokok atau gagasan pendukung, biasanya jawabannya tidak panjang dan tidak berupa kalimat. Lalu, gagasan pokok itu setiap paragraf umumnya hanya ada satu, sedangkan untuk gagasan pendukung umumnya lebih dari satu. Demikian anak-anak, jangan sampai keliru ya untuk membedakan gagasan pokok dengan kalimat utama, dan jangan sampai keliru membedakan gagasan pendukung dengan kalimat-kalimat pendukung. Silahkan dibaca teks perbedaan bukanlah penghalang, kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silahkan dikerjakan. Nah, kemudian di bagian ini kita tambahi misalnya kita tambahi ini, misalnya kita tambahi title yang menutupi background. Ini stop. Jadi ketika dilihat siswa nanti bisa melakukan stop video di sini. Nah, kemudian agar lebih menarik, kita bisa membuat atau memberikan transisi di bagian ini, di bagian title ini. Kita coba kerjakan. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan perbedaan bukanlah penghalang, kita tahu bahwa kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan kerjasama, seperti yang dilakukan Edo dengan teman-temannya dalam menghias kelas itu perlu kerjasama dan perlu adanya tanggung jawab bersama. Mengapa demikian? Karena kelas itu adalah milik bersama, sehingga hal tersebut merupakan kewajiban bersama dan merupakan tujuan bersama untuk membuat kelas menjadi bersih dan indah. Nah, anak-anak, kegiatan kerjasama itu sudah sangat terkenal di masyarakat Indonesia.
Nah, anak-anak, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu banyak sekali. Lebih sering kita sebutnya dengan istilah gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong atau bekerja bersama-sama itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, di berbagai daerah itu ada berbagai contoh kegiatan gotong royong ini, kerjasama ini. Nah, kalau di daerah Jawa, orang-orang sering menyebutnya dengan gugur gunung. Nah, gugur gunung ini juga sejenis dengan gotong royong. Nah, contoh lain juga ada kerjasama yang berupa gotong royong itu seperti jaga ronda malam, kemudian kerja bakti, baik itu membuat jalan atau kerja bakti dalam membangun jembatan dan yang lainnya. Nah, anak-anak, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkunganmu dan harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan kegiatan selanjutnya. Ayo berdiskusi. Nah, ini di bagian ayo berdiskusi, kita tambahi media atau gambar yang sudah saya siapkan. Nah, ini misalkan ayo berdiskusi. Kita cari di sini. Nah, kita kemudian drag ke sini. Kita klik 2 kali, kita perkecil. Nah, kita letakkan di situ. Diskusi. Nah, anak-anak, saat ini kita sedang dalam masa pandemi virus corona, sehingga kegiatan pembelajaran kita hanya bisa dilakukan dengan model pembelajaran online. Nah, kita saat ini menggunakan media YouTube untuk melakukan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kegiatan kita tidak bisa dilakukan dengan kegiatan tatap muka secara langsung bertemu antara kamu dengan gurumu. Kamu harus belajar mandiri. Nah, tentunya jika kamu belajar mandiri di rumah, kamu masih bisa ditemani oleh orang tua. Nah, anak-anak, silahkan kalian bersama orang tuamu berdiskusi tentang kerjasama. Kalian bisa buka di bukumu halaman 113. Di sini. Nah, di sini diminta membuka buku. Nah, kalian bisa buka. Nah, ini membuka buku, saya kopikan yang depan tadi. Di mana ya? Ini ya. Bukan. Nah, ini saya copy, Ctrl C, dan saya perkecil ini, Ctrl V di sini. Kita coba lagi. Bisa buka di bukumu Ini halaman 113. Kita coba. halaman 113. Di situ disajikan diagram. Ini ternyata kurang maju. Tentang kerjasama. Kalian bisa buka. Kita majukan, kemudian di sini agak maju. Di bukumu halaman 113. Di situ disajikan diagram kerjasama. Kamu diminta untuk menjelaskan apa toh yang dimaksud kerjasama itu di diagram tersebut. Nah, bisa saja di bagian yang pertama kamu isi contoh kerjasama. Kemudian di bagian yang kedua kamu bisa isi dengan siapa yang melakukan kerjasama. Kemudian yang ketiga bisa kamu isi dengan tujuan kerjasama itu apa dari peristiwa yang kamu ceritakan itu tadi. Kemudian yang keempat bisa juga kamu isi dengan
manfaat kerjasama tentang peristiwa yang kamu ceritakan di bagian pertama tersebut. Silakan didiskusikan dengan orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Nah, di sini saya berikan tadi stop tadi. Nah, ini saya copy. Saya coba letakkan di bagian belakang sini. Nah, ini saya pindah. Bisa juga kamu isi dengan manfaatkan. Dan selamat mengerjakan. Nah, ini di sini. Nah, anak-anak kerjakan. Kita bisa sisipkan di sini. Dan kita beri transisi. Oh, kita coba transisi yang lain. Misalnya yang ini. Dan yang ini juga sama. Kalian selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyelesaikan diskusi dan hasilnya sudah kalian foto dan dikirimkan lewat WA, maka kita saat ini sudah sampai di akhir pembelajaran keempat. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Nah, kita masukkan Anak-anak, ini tadi, ayo renungkan. oleh karena itu, mari kita renung. Nah, saya masukkan media lagi. Ayo renungkan. Salah. Ayo renungkan di sini. Nah, saya cari di sini. Nah, ini kedua kali diatur ukurannya. Letakkan di tempat yang diinginkan. Nah, anak, tidak usah panjang-panjang. Nah, anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, kita sudah mempelajari tentang menemukan gagasan pokok. Nah, ini kita masukkan title yang diinginkan. Kita taruh di atas sini, title-nya juga kita ganti menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung.
bisa kita copy, kita letakkan di bagian belakang. Mengapa di sini agar tidak mengganggu yang lainnya. Nanti kalau kita letakkan di tengah-tengah sini kadang bisa mengganggu dan Menemukan memotong. gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini terlalu lambat, kita bisa advance. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Serta kita bisa membedakan apa itu gagasan pokok dan apa itu kalimat utama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita mempelajari tentang Ini untuk yang kedua, kita geser. Di sini teksnya juga kita ikut geser. kerjasama. Nah, ternyata hanya kerjasama. Yang pertama, kita bisa memberikan contoh kerjasama, siapa yang melakukan kerjasama, tujuan kerjasama itu apa, dan manfaatnya apa. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, Pak Irwan berpesan, kalian harus rajin. Manfaatnya apa? Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, Pak. Nah, di sini sampai sini ternyata Pak Irwan berpesan, kalian harus rajin belajar, rajin berlatih, rajin membantu orang tua, rajin beribadah, dan jangan lupa untuk rajin berdoa. Semoga kalian sukses dan dapat menggapai apa yang kalian cita-citakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. sampai di sini, kemudian kita tambah dengan suara latar. Kita klik media, klik import media file. Saya cari di download sini. Kemudian kita OK. Kita seret bagian bawah ini. Dan kita kecil suaranya, turunkan. Nah, di bagian ini kita potong sedikit, kita buang, delete, kita Ctrl C, letak klik di sini, Ctrl V lagi, Ctrl V, Ctrl V. Kemudian di bagian akhir kita klik gunting ini untuk memotong dan kita delete. Nah, kita coba putar dari depan. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Irwan masih yang ada selalu yang siap. Terlalu lambat. Kita coba putar ulang. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap untuk membagi ilmu untuk kalian. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pada pembelajaran ini kita akan lakukan pembelajaran keempat. Nah, ini sudah bisa kita lakukan ekspor. Kita tuju di sini ekspor. Nah, ini ukurannya kita beri judul misalnya
kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Kita cari tempatnya. Ini di sini. Ini ukurannya sudah pas. Ini ukurannya sekitar segini. Kita ekspor. Nah, kita tunggu. Nanti akan ada pengingat jika sudah selesai. Akan membutuhkan waktu sekitar 20-an menit lebih sedikit. Nah, sekarang sudah sampai di 98% proses ekspor. Sebentar lagi proses ekspor video dengan Filmora ini akan selesai. Nah, ini sudah 99%. Kita tunggu. Nanti kalau sudah 100% akan ada suara pengingat. Nah, ini. Nah, kita sudah 100%, kita klik close. Nah, ini kita klik tanda silang di pojok ini. Nah, nanti akan masuk di bagian kita simpan tadi. Nah, di sini misalnya tadi saya simpan di bagian ini. Ini. Nah, ini tadi coba kita putar. Nah, ini sudah bisa diputar. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Pak Irwan yang selalu siap. Ini sudah bisa dipublikasikan. Hanya saja hasil rendernya ini sekitar 699 MB dalam waktu 9 menit. Ini nanti bisa kita kompres karena ini cukup besar kapasitasnya. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Filmora 9 sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial atau informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih.